Halo, berjumpa lagi di channel Yudhistira Sandono. Baik teman-teman, kali ini kita akan sharing-sharing lagi ya, bukan tentang membahas soal. Jadi sesuai dengan judul yang saya buat di situ adalah nembak atau dikosongi, gitu ya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai biar kalian paham betul maksud dari video kali ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjut ke kalian harus nembak atau harus dikosongi ketika waktu mau habis, saya nanti akan memberikan tips ya. Tips agar kalian bisa lolos di UTBK 2025 ini, amin. Dan bagaimana cara menjawab soal SNBT 2025 pada hari H ya. Nah, biar peluang untuk lolos SNBT 2025 ini semakin besar gitu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan kalian bisa lolos atau tidak, cuma saya doakan dengan saya membuat tips-tips ini, semoga kalian semua peluang untuk lolos SNBT 2025-nya itu bisa lebih besar gitu ya. Oke, langsung saja. Baik, yang pertama yang perlu kalian ketahui, yuk kita sama-sama baca dulu ya. Jadi aturan penilaian dari panitia SNPMB itu seperti apa? Baik, kita baca bareng-bareng ya. Sistem penilaian UTBK 2025 menggunakan metode item respon teori yang biasa disebut IRT gitu ya teman-teman ya. Nah, apa itu IRT? Baik, langsung saja kita baca. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam mengukur kemampuan calon mahasiswa. Tahapan penilaian UTBK 2025 yang pertama, memberikan skor awal. Yang kedua, menganalisis karakteristik soal. Yang ketiga, menghitung skor akhir. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Jadi di sini total soalnya nanti itu kan ada 160 butir ya. Dari 7 subtes itu ada 160 butir. Nah, yang kalian benarnya berapa, itu yang dihitung teman-teman ya. Jadi yang benarnya berapa, kemudian yang salahnya tidak dihitung, yang kosong pun tidak dihitung. Ya, jadi yang dihitung hanya yang benar. Jadi kita lanjutkan membacanya ya. Penjelasan tahapan penilaian UTBK 2025 yang pertama, memberikan skor awal. Setiap jawaban benar diberi skor 1, sedangkan jawaban yang salah atau tidak dijawab diberi skor 0. Yang kedua, menganalisis karakteristik soal menggunakan IRT untuk penentuan tingkat kesulitan dan daya pembedanya. Yang ketiga, menghitung skor akhir. Setiap jawaban benar dikali dengan bobot nilai dari soal tersebut. Ya. Selanjutnya, kelebihan sistem IRT yang pertama mempertimbangkan tingkat kesulitan setiap soal. Yang kedua, lebih tepat dalam mengukur kemampuan peserta, memastikan hasil ujian mencerminkan kompetensi akademik secara lebih akurat, tidak memberikan poin minus pada soal yang dijawab salah. Oke, itu yang aturan dari SNPMB Kemdikbud ya. Untuk UTBK SNBT 2025. Baik teman-teman, jadi kalau saya analisis dari beberapa tahun akhir yang tes untuk masuk perguruan tinggi negeri itu menggunakan TPS saja, itu menggunakan sistem IRT yang sudah tadi kita baca bersama. Nah, di sini saya melihat memang banyak ya, di luar sana ada yang jangan ditembak nanti memberikan skor yang benar, atau tembak aja kan masih kosong. Nah, itu masih kontroversi ya. Jadi teman-teman semua di sini saya akan memberikan saran. Ini boleh kalian pakai juga boleh tidak ya. Terserah kalian masing-masing. Cuma setelah kita baca bareng-bareng tadi, itu kan menyebutkan bahwa ketika kosong atau salah, skornya berapa? 0 ya. Jadi menurut saya di sini teman-teman, ini yang saya sampaikan ke siswa-siswa saya dari beberapa tahun akhir. Oke lah, kalau kalian masih tahap ngikutin tryout di luar secara online atau di bimbel kalian masing-masing, itu jangan ditembak. Biasanya saya sarankan seperti itu ya. Jadi jangan ditembak,
kosongin aja nggak apa-apa. Tujuannya apa? Untuk mengukur seberapa jauh kalian bisa mengerjakan soal-soal tryout di UTBK itu, gitu ya. Tapi teman-teman, ketika nanti di hari H yang sebenarnya, selalu saya sarankan untuk isi semua, atau tembak yang tidak bisa atau yang ragu-ragu, tembak saja, gitu ya. Jadi, karena apa? Karena tadi kita tahu pedoman untuk penilaian SNBT 2025 ini itu kan ketika salah, ketika tidak diisi, skornya 0. Jadi tembak saja yang tidak bisa atau yang masih kosong, gitu ya, ketika waktunya habis. Nah, maksud saya apa? Ketika kalian isi semua, ya saya berharap yang kalian isi itu nanti adalah benar, gitu ya. Syukur-syukur bobotnya juga akan besar. Jadi sudah ditembak, jawabannya benar, kena soal yang bobotnya besar. Sehingga nilai kalian bisa naik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi penilaian di RT ini saya ulang kembali. Yang pertama akan dilihat tuh, benar berapa, salah dan kosongnya tidak dihitung. Setelah dilihat benar berapa, akan dianalisis oleh panitia secara IRT. IRT itu pembobotan ya. Nah, pembobotannya itu seperti apa sih? Nah, pembobotan tiap-tiap soal itu ditentukan dari respon atau banyaknya jawaban yang benar dan salah dari tiap-tiap soal. Jadi tidak melihat soal nomor 1 itu kalian kira, maksudnya kalian anggap gampang, belum tentu itu skornya kecil ya. Jangan-jangan kalian merasa itu gampang, tapi yang lain ngerjainnya banyak yang salah. Maka itu akan terbaca oleh IRT, soal itu adalah soal yang sulit. Ketika soal itu sulit dan kalian bisa benar, maka bobotnya besar. Gitu ya teman-teman ya. Karena dari tahun-tahun kemarin itu ada yang curhat ke saya juga, saya cuma ngerjainnya sekian, tidak semuanya. Bahkan ada yang separuh, tapi skornya bisa di atas 700, gitu ya. Itu bisa jadi soal-soal yang dia kerjakan benar atau yang ditembaknya benar itu bobotnya tinggi sehingga skornya bisa lebih dari 700. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga tidak salah paham. Jadi saya memang sangat pro sekali dengan tembak saja nanti di hari H ketika ada soal yang masih kosong dan kalian tidak bisa, waktunya mau habis. Oke ya, fix ya. Jadi saran dari saya, boleh kalian ikuti, boleh tidak. Jadi saran dari saya adalah ketika hari H nanti ada soal yang belum kalian kerjakan karena tidak tahu itu waktunya habis, atau kalian tidak bisa, tembak saja. Gitu ya teman-teman ya. Saya doakan ketika kalian tembak soal-soal yang tidak bisa maupun kehabisan waktu, itu kena soal yang bobotnya tinggi dan benar ya. Sehingga nilai kalian semua yang nonton video ini bisa tinggi semua dan bisa masuk ke PTN pilihan 1 kalian masing-masing. Amin, gitu ya. Oke, selanjutnya tips cara ngerjakan di hari H nanti itu seperti apa. Jadi saya punya tips teman-teman, yaitu 70, 20, 10. Nah, apa maksudnya? Jadi 70% dari waktu, jadi kalian harus terus ya, kalau bisa bawa jam tangan ya teman-teman ya. Bawa jam tangan, kalian bisa menghitung tuh, misalkan ngerjain subtes yang waktunya cuma 10 menit. Jadi 70% dari 10 menit itu kan 7 menit ya. Jadi 7 menit kalian cari soal-soal yang kalian anggap mudah dulu. Kan bisa tuh ya, pilih dulu, oh soal nomor 1 gampang, kerjain. Nomor 2 kelihatannya susah, next, nanti bisa kembali lagi. Karena waktunya itu kan segitu, misalkan 10 menit, tapi kalian bisa pilih-pilih soal untuk ngerjainnya, gitu ya. Jadi 70% dari waktu kerjain soal-soal yang mudah dulu. Kemudian kalau sudah 70%, oh waktunya sudah 70% ya, atau sudah 7 menit, misalkan waktu subtesnya 10 menit, maka setelah 7 menit kalian langsung kembali lagi. Cari soal-soal yang kalian tinggalkan tadi ya, yang kalian anggap agak susah. Nah, kalian coba tuh 20% dari waktu, misalkan 2 menitnya, kalian coba beberapa soal yang kalian tinggalkan tadi. Ya syukur-syukur ada yang bisa kalian jawab lagi gitu ya. Dan itu benar, ya dipastikan kalian bisa.
Nah, ketika 2 menit atau 20% dari waktu subtes yang sudah kalian balik lagi tadi nyari soal-soal yang kalian tinggalkan, tinggal 10% waktu lagi, atau misalkan tinggal 1 menit, ketika subtesnya itu dikasih waktu 10 menit, nah itu saatnya kalian tembak ya teman-teman ya. Jangan berlama-lama untuk membaca lagi atau menganalisis lagi, untuk menghitung lagi, karena 10% itu saran saya atau tips dari saya adalah gunakan untuk nembak, untuk jawab semua, jangan sampai ada yang kosong ya. Jadi nggak peduli di luaran sana nanti ada yang benar, kalian misalkan jawabnya kurang beruntung, mereka nambah nilai, nggak ada masalah, karena jurusan kalian dan orang-orang di luaran sana itu kan beda-beda ya. Jadi positive thinking aja, yang penting kalian berharap, kita berharap yang kita tembak itu, yang kita jawab ketika waktunya habis atau soal-soal yang tidak bisa, itu berharap benar gitu ya. Karena ketika salah atau kosong itu ya nilainya 0. Mending dijawab aja karena masih ada peluang. Peluangnya berapa? Ketika option A, B, C, D, E, peluangnya adalah 20%-nya ya. Karena ada 5 A, B, C, D, E ya, sehingga peluangnya 1/5 dari soalnya. Lumayan kan 20% ya. Oke, itu adalah tips dari saya ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa tetap semangat di hari H- berapa ini? Kurang dari 20 hari ya. Kemungkinan 18 atau 17 hari lagi kalian akan menghadapi tes. Jadi itu adalah saran dari saya, tembak atau kosongin. Saran dari saya sekali lagi adalah tembak saja. Isi semua ya. Saya doakan dari semua yang kalian isi itu banyak yang benar dan bisa masuk PTN pilihan 1 semua. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, tips dari saya atau sharing-sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di sharing dan pembahasan soal berikutnya. Bye.